Hai, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayat 24. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayat 24. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon dan Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-24. Ayat 18, kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggikan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat memasuki tanggal 1 Oktober yang diperingati sebagai hari hari Pancasila, hari kesaktian Pancasila. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat juga memasuki hari di mana kita akan menikmati bulan keluarga bersama seluruh keluarga Gemit di gereja masing-masing dan semakin mempererat persekutuan. Pada hari ini kita membahas tentang kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga 24. Tetapi pembacaan ini lebih sering dibacakan atau dibagikan pada saat acara pinangan, acara pernikahan, atau pengembalaan, atau bisa juga dibicarakan pada saat kumpul keluarga dan sebagainya, yang secara umum dia berkaitan dengan kotong punya kondisi dan situasi di mana kotong ingin mengambil satu keputusan untuk menikah. Tetapi hari ini saya mencoba mengajak Bapak Mama untuk melihat bagaimana
penolong yang sepadan yang dimaksudkan adalah bukan hanya seorang istri atau seorang perempuan di samping laki-laki, tetapi tentang bagaimana kita sebagai penolong yang sepadan bagi Tuhan. Kenapa saya mengambil satu tindakan yang besar? Kenapa tindakan besar? Karena saya mau memberikan ketong pun diri sebagai seorang Hawa, dan Adam adalah Tuhan. Hawa sebagai seorang Hawa, ketong adalah pendamping, ketong adalah alarm yang berbunyi, yang mengingatkan dan sebagainya, yang menolong dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya ketong tidak melakukan hal yang sama yang seperti Allah inginkan sebelum menciptakan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembicaraan tentang pernikahan dari kitab ini yang sering sekali ketong dengar ini tidak menjadi satu tolak ukur yang sama untuk kita dengan Tuhan kalau ketong cuman baca begitu-begitu saja. Ketong akan terus diberikan satu statement di mana setiap ayat atau firman itu dicocok-cocokkan dengan kondisi dan konteks yang ada. Tetapi saya mau bilang bahwa bukan berarti ketong berbicara tentang pasangan hidup, pendamping hidup, lalu ketong tidak mengindahkan bagaimana ketong sebagai seorang pasangan dan pendamping, penolong yang setia di dalam kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang telah ketong perbuat bagi Allah yang menolong ia untuk sampai kepada tujuannya? Ingat ya Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu lingkup komunitas, entah itu hubungan suami istri, hubungan pekerjaan, hubungan pelayanan, hubungan membangun pendidikan anak-anak, ketong semua ada dalam satu tujuan. Entah itu tujuan mencapai kekayaan, tujuan untuk mencapai pernikahan, tujuan mencapai pendidikan anak lebih baik, atau tujuan mencapai kedudukan yang lebih tinggi, atau tujuan untuk semakin jemaat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam tujuan-tujuan itu kita membutuhkan pendamping serta penolong yang sepadan untuk dapat menerangi perjalanan. Jadi waktu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menggantikannya dengan daging, itu bukan berarti bahwa setiap ketang yang perempuan ini adalah cuman menjelaskan tulang rusuk, tetapi lebih dalam dari itu, yakni tentang kita perempuan adalah memiliki tugas penting sebagai seorang pelayan atau sebagai seorang pendamping atau sebagai seorang pelengkap hidup ini, sebagai sesuatu yang sangat-sangat harus menolong dia punya pendamping hidup. Lalu kalau kita sudah menolong, apa gunanya satu pernikahan? Apa gunanya satu komunitas kekeluargaan, agama, komunitas pekerjaan, dan sebagainya, kalau kita terus memikirkan bagaimana yang ingin kotong capai itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi titik tujuan kita bersama. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di awal saya ngomong tentang bulan keluarga. Bulan keluarga, di tengah-tengah kotong ada yang merantau. Bulan keluarga, di tengah-tengah kotong ada yang mengalami kehilangan. Bulan keluarga di mana ketong ada dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi hal itu tidak serta-merta mempengaruhi bulan keluarga itu atau hubungan keluarga itu. Harusnya seperti itu. Dan tujuan yang menjadi tujuan kehidupan kita akan terus berjalan. Hidup untuk menghormati Tuhan akan terus berjalan. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan kita selain diri kita sendiri.
Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, melangkah bersama menuju satu tujuan adalah satu bukti di mana kita saling menopang, saling menerima, saling mendukung segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah dan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan begitu kita dapat mencintai segala sesuatu yang ada pada kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan-pertanyaan yang kompleks untuk kita jawab, tidak mampu semuanya kita jawab. Tetapi saya mau bilang terhadap kita semua rekan sepelayanan. Jangan sampai satu dengan yang lain meninggalkan. Rekan sepelayanan jika merasa terlalu jauh, kita mempunyai hubungan yang sangat rumit untuk dijelaskan, tetapi senantiasa berharap untuk terus bersama, terus membesarkan dan memuji nama Tuhan. Bapak Mama Saudara semua selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami, mari kita semua satu hati di dalam doa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.